Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisnawati dengan NIM 222111036, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan protein, karbohidrat, dan lemak pada tubuh manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu protein. Proses pencernaan protein dimulai di dalam mulut. Ketika makanan mengandung protein, dikunyah dan dicampur dengan air liur. Enzim amilase dalam air liur akan mulai memecah molekul besar protein menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian, makanan yang dikunyah akan masuk ke kerongkongan dan akhirnya mencapai lambung. Di dalam lambung, protein akan dilembutkan dan diuraikan lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung yang membantu menetralkan ekstrem keasaman protein dan memfasilitasi kerja enzim pepsin. Setelah melewati lambung, makanan yang mengandung protein berubah menjadi chyme, yaitu campuran dari makanan yang dicerna dan sekresi lambung. Kemudian chyme akan memasuki usus 12 jari, di mana enzim yang disebut tripsin dihasilkan oleh pankreas untuk melanjutkan pemecahan protein. Proses pencernaan protein berlanjut di usus halus, di mana enzim tripsin akan berinteraksi dengan enzim lainnya seperti chymotrypsin, elastase, dan karboksipeptidase untuk memecah protein menjadi asam amino yang lebih sederhana. Asam amino ini kemudian diserap melalui dinding halus ke dalam aliran darah. Setelah diserap oleh aliran darah, asam amino akan diangkut ke hati dan organ-organ lainnya dalam tubuh. Di sini asam amino digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh sintesis protein baru atau diubah menjadi energi jika dibutuhkan. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dan dalam bentuk serat melalui usus besar dan akhirnya dikeluarkan tubuh sebagai feses. Selanjutnya, pencernaan karbohidrat pada tubuh manusia. Pencernaan karbohidrat pada tubuh manusia terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimulai di mulut, di mana karbohidrat yang dikonsumsi dipecah oleh enzim amilase saliva menjadi molekul-molekul gula sederhana seperti glukosa. Kemudian, setelah melewati kerongkongan, karbohidrat tersebut akan masuk ke lambung, di mana enzim amilase saliva tetap aktif beberapa saat sebelum terinaktivasi oleh lingkungan asam di dalam lambung. Pada tahap ini, karbohidrat tidak mengalami pencernaan yang signifikan. Tahap berikutnya adalah di usus halus. Ketika makanan mencapai usus halus, hormon yang disebut hormon amilin dilepaskan. Hormon ini merangsang pengeluaran enzim amilase pankreas dari pankreas yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti maltosa dan maltotriose. Kemudian enzim maltase, sukrase, dan laktase yang dikeluarkan oleh sel dinding usus halus mengubah maltosa menjadi glukosa tunggal, sukrosa menjadi glukosa, dan fruktosa serta laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Molekul-molekul gula sederhana tersebut kemudian diabsorpsi menjadi melalui dinding usus halus dan masuk ke dalam darah melalui kapiler. Setelah masuk ke dalam aliran darah, karbohidrat tersebut akan dibawa ke hati, di mana beberapa akan digunakan sebagai sumber energi langsung atau disimpan
dalam bentuk glikogen. Kelebihan karbohidrat akan diubah menjadi lemak untuk disimpan di dalam sel lemak. Proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh manusia melibatkan kerja enzim dan sebagai organ pencernaan seperti mulut, lambung, pankreas, dan usus halus. Kemudian yang terakhir yaitu proses pencernaan lemak pada tubuh manusia. Pencernaan lemak pada tubuh manusia melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu mulut. Pencernaan lemak dimulai di mulut dengan proses pengecapan. Di sini makanan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim lipase lingual. Meskipun jumlah pencernaan lemak di mulut sangat sedikit, proses ini penting untuk mempercepat pencernaan di dalam usus. Yang kedua, lambung. Setelah makanan lewat dari mulut, makanan masuk ke lambung. Di lambung, lemak terus dicampur dan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim lipase gastrik. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecah lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, usus halus. Setelah dipecah di lambung, makanan masuk ke usus halus. Di sini pencernaan lemak yang sebenarnya terjadi. Sebagai langkah pertama, empedu yang diproduksi oleh hati dilepaskan ke dalam usus halus. Empedu membantu memecah lemak menjadi bagian-bagian kecil yang mempermudah enzim-enzim lainnya untuk bekerja. Kemudian yang keempat, pankreas. Pankreas menghasilkan enzim lipase pankreas yang bekerja sama dengan empedu untuk menghancurkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim-enzim ini memecah lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Kemudian yang kelima, penyerapan. Setelah lemak terpecah menjadi asam lemak gliserol, zat-zat ini diserap ke dalam dinding usus halus. Dalam dinding usus halus ada permukaan yang berlubang-lubang dan tertutup oleh villi dan mikrofilli. Struktur ini memperluas permukaan usus halus sehingga memungkinkan penyerapan lemak yang lebih efisien. Kemudian yang keenam, transportasi. Setelah diserap melalui dinding usus halus, asam lemak dan gliserol diangkut oleh pembuluh darah menuju hati. Di hati, asam lemak dan gliserol digunakan untuk memproduksi energi atau disimpan sebagai lemak cadangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.